motor kebakar Jalan R.A. Basit. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, motor Honda Supra Fit tiba-tiba terbakar di Jalan Tanjung Senang. Honda Supra Fit tahun 2004 tiba-tiba terbakar saat terparkir. Lokasi di Jalan R.A. Basit, Kelurahan Labuan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang pada Sabtu 8 Juli 2023 sekira pukul 19.30. Kejadian tersebut pun mengundang perhatian warga yang ada di lokasi kejadian. Tanto merupakan petugas parkir di minimarket di dekat lokasi kejadian atau di depan perumahan Arum Lestari Permai mengatakan warga serta pengendara kemarin dihebohkan dengan terbakarnya motor saat dirinya berjaga parkir. Ia mengatakan dirinya menduga motor yang terbakar tersebut yakin Honda Supra Fit tahun 2004. Ia mengatakan dirinya baru saja duduk dari memarkirkan dan melihat ke samping tiba-tiba ada motor yang langsung terbakar. Pihaknya sempat menyiramkan air, akan tetapi tidak padam hingga akhirnya padam sendiri api tersebut. Ia mengambil dalih bahwa dirinya menduga api tersebut membesar setelah dirinya menyalakan mesin motor dan ada kebocoran dari karburator. Sugiro, saksi lainnya, mengatakan api membakar motor tersebut dari busi hingga menyambar seluruh motor. Ia mengatakan pihaknya menjinakkan api di motor tersebut dengan menggunakan pelepah kelapa. Korban kebakaran motor tersebut dirinya tidak tahu. Ia mengatakan motor yang terbakar juga dirinya tak tahu dan hanya melihat seperti motor Honda. Sedangkan dari pantauan Tribun Lampung di lokasi kejadian hanya ada bekas terbakarnya motor tersebut. Bangkai tersebut sudah tidak ada lagi di lokasi kejadian. Dirinya melihat hanya ada puing-puing hitam motor yang terbakar. Pas saya lihat itu ya nggak deket banget sih. Kayaknya motor Supra Fit tahun 2004. Ya, depan samping kanan kiri nggak ada sayap kanan kiri nggak ada. Itu motor itu tiba-tiba kebakar atau gimana mas sebelumnya? Kalau itu kurang tahu, soalnya pas saya lagi parkirin, yang parkir belum kejadian. Pas saya baru duduk, nengok ke samping, udah kejadian kebakar motornya. Itu angus terbakar semua atau gimana mas? Ya bagus, bakar semua sampai mati. Sudah sempat disiram pakai air tapi malah tak terjadi. Akhirnya padamnya ya udah dibiarin. Terus akhir-akhirnya padamnya tuh tinggal rongsokan doang? Kayaknya iya, udah nggak sampai ke situ lagi sih. Lokasinya Oh itu ya. Deket lagi mas? Deket lagi mas? Ini ya? Nah itu. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Bandar Lampung berjanji akan membantu Pandawara Group bersihkan sampah di Pantai Sukaraja, Bandar Lampung. Pemkot Bandar Lampung menjanji akan membantu Pandawara Group untuk membersihkan pantai yang ada di Jalan Ikan Selar, belakang Puskesmas Sukaraja Bumi Waras, Bandar Lampung pada Senin 10 Juli 2023 besok. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Bandar Lampung, Budiman Mega, membenarkan jika pihaknya akan membantu Pandawara membersihkan tumpukan sampah plastik di pantai tersebut. Budiman menyebutkan untuk membantu Pandawara membersihkan sampah di pantai di Jalan Ikan Selar di belakang Puskesmas Sukaraja Bumi Waras untuk menerjunkan puluhan petugas kebersihan. Selain puluhan petugas, Budiman juga mengaku pihaknya menyiapkan 5 armada sampah. Budiman mengaku pihaknya sangat senang atas kedatangan Pandawara dan oleh karena itu pihaknya mengaku akan mendukung penuh. Selain itu, Budiman menyebutkan Pemkot juga memiliki program bersih-bersih sungai maupun pantai yang sudah berlangsung sejak dari pemerintah Herman HR dan terus berjalan hingga saat ini.
Ia menyebutkan meski pihaknya kerap kali membersihkan sampah di pantai tersebut masih saja menumpuk. Hal itu lantaran sampah-sampah yang ada merupakan kiriman dari laut. Diketahui dalam pemberitaan sebelumnya, melalui akun Instagram, Pandawara Group mengajak 1.000 masyarakat yang ada di Provinsi Lampung untuk beramai-ramai membersihkan pantai yang ada di Jalan Ikan Selar, Bandar Lampung besok. Dalam salah satu unggahan video Instagram @Pandawara Group, personel Pandawara menghimbau dan mengajak masyarakat untuk membersihkan pantai yang disebut terkotor nomor 2 di Indonesia itu. Delapan peserta Jumbara masih dirawat di RSUD Bobasar, 609 orang alergi makanan. Sebanyak 8 orang peserta Jumbara Palang Merah Remaja tingkat nasional tahun 2023 masih dirawat di RSUD Bobasar Kalianda, Lampung Selatan. Sebelumnya, sepanjang perhelatan kegiatan Jumbara Palang Merah Remaja pada tahun 2023 yang digelar selama 10 hari di Lampung Selatan, sebanyak 609 peserta telah mendatangi posko kesehatan untuk berobat. Kebanyakan dari peserta Jumbara Palang Merah tingkat nasional tahun 2023 ini dari Lampung Selatan tersebut mengalami kelelahan, alergi makanan, dan pengaruh cuaca. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Devi Armianto, saat ditemui di posko kesehatan mengatakan 609 orang peserta telah mendatangi posko kesehatan untuk berobat. Devi juga menyebutkan sebanyak 31 peserta rawat inap di RSUD Bobasar Kalianda. Lalu sebanyak 23 peserta sudah kembali dari RSUD Bobasar Kalianda dan bisa melanjutkan kegiatan kembali. Sedangkan yang masih dirawat RSUD Bobasar Kalianda, Devi mengatakan masih ada 8 orang lagi. Devi mengatakan mayoritas penyakit yang dialami peserta yakni batuk, mual, dan juga pusing. Hal itu dikarenakan dapat disebabkan dari faktor kelelahan, alergi makanan, dan pengaruh cuaca. Devi mengatakan pihaknya mendirikan 2 pos jaga yang melayani pengobatan selama 24 jam. Lebih lanjut, Devi menjelaskan dokter dan perawat yang terlibat 33 dokter lapangan, perawat 99 orang, supir ambulan 33 orang, mobil dibuat bergiliran 2 shift. Upaya pelayanan kesehatan yang pihaknya lakukan yakni petugas mengiring kegiatan, pihaknya juga menyuguhkan petugas keliling secara door to door ke tenda peserta dengan cara promotif dan edukasi kesehatan. Kemudian beberapa petugas disiagakan untuk berjaga di pos kesehatan. Itu rata-rata menderita penyakit gastroenteritis akut. Berarti ya mereka ada yang alergi makanan, mungkin jadi ada yang muntah-muntah dan diare. Sebagian lagi mungkin karena perubahan iklim, mereka terkena penyakit panas atau febris yang biasanya karena perubahan iklim, jadi mereka batuk, panas, pilek. Izin Pak, yang terlibat dokter dan perawat selama pelaksanaan Jumbara itu berapa Pak? Selama armada mungkin? Nah, jadi yang terlibat itu antara lain pertama dari PSC ya, PSC 119 Selatan. Kemudian yang kedua 28 puskesmas kita libatin secara langsung ya. Kemudian dari Rumah Sakit Abdul Muluk, kemudian Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang ada di Provinsi Lampung ya. Kemudian dari PMI Provinsi dan Rumah Sakit Bobasar, kemudian klinik lokal Bina BNN. Itu yang jumlah personilnya Pak? Ya. Jumlah personel sekitar 150 orang. Baik. Ya. Kalau untuk kendalanya sendiri apa Pak dari petugas kesehatan? Sebenarnya alhamdulillah kita tidak punya kendala ya selama perjalanan Jumbara ini dari tahun 2 sampai sekarang ini. Pak, untuk yang rawat inap Pak, katanya kan pada 8 orang lagi yang masih rawat Pak. Itu gimana Pak selanjutnya kondisi? Kan udah bubar Pak ya, udah selesai. Apakah mereka terawat di sini? Apa dikembalikan ke provinsi masing-masing? Silakan. Ya, untuk yang masih dirawat inap kan ada dari negara Italia, ada dari DKI, dari Bali, dan kalau nggak salah masih ada satu lagi dari mana ya, Kalimantan apa? Jakarta Selatan. Ya. Jakarta Selatan. Bengkulu, dari Bengkulu. Itu kan akan pendamping dari masing-masing PMI. Jadi kalau PMI DKI ya PMI DKI pendampingnya yang mendampingi sampai dia sembuh. Nah, kalau yang negara asing mungkin karena ada peraturan karantina segala macam ya, mereka dengan pendamping dari Jakarta yang akan mendampingi. Besok kan terakhir itu mereka itu berangkat pulang ke daerah masing-masing Bu.
Nah, terus itu yang sakit itu gimana Bu? Apa dia tetap diupayakan sampai sembuh agar dikembalikan ke daerah masing? Ya, kalau terkait kalau yang mereka melakukan perjalanan lewat udara kan ada karantina di bandara. Jadi mereka harus sembuh dulu. Berita selanjutnya, kandang ayam ludes terbakar di Pringseu, 18.000 ayam mati. Kandang ayam ludes terbakar di Pekon Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringseu pada Minggu 9 Juli 2023 dini hari. Kapolsek Gading Rejo Pringseu AKP Nurul Hakim mengatakan kebakaran tersebut terjadi pada pukul 2 dini hari. Ayam kandang yang kebakaran ini berada di Gading Rejo Pringseu merupakan milik Iwan Nurdin, warga Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Dikatakan Nurul, kebakaran tersebut diketahui ketika karyawan yang ada di dalam kandang mendengar suara ledakan disertai lampu yang padam. Karena mendengar suara ledakan dan lampu yang padam, karyawan tersebut mencoba menyalakan genset. Sebelum menyalakan genset, ternyata api sudah berkobar pada tempat yang berasal dari ledakan tersebut. Nurul mengatakan lantaran material kandang terbuat dari kayu, ditambah lagi banyaknya sekam padi, membuat kobaran api ini semakin membesar. Nurul menyebutkan api baru bisa dipadamkan 2,5 jam kemudian. Api benar-benar bisa padam pada pukul 4:30 dengan berhasil dipadamkan oleh peralatan manual yang berada di bantuan 2 unit pemadam kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, kandang seluas 10 x 60 meter tersebut ludes dilalap si jago merah. Dan tak hanya itu saja, kebakaran yang terjadi tersebut membuat sebanyak 18.000 ekor ayam yang baru diisi mati terbakar, dan Nurul menyebutkan kerugian belum dapat dipastikan secara pasti. Kabar duka datang dari mahasiswa UBL yang tewas kecelakaan tunggal di Sultan Agung. Pengendara Vespa Pigiano Hijau Taser Kurnia Brilian 23 tahun, warga Kelurahan Bromlas Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, tewas pasca kejadian di Jalan Sultan Agung. Korban ini tewas yang berada di belakang diketahui mahasiswa UBL kecelakaan tunggal di Jalan Sultan Agung atau dekat Tengo Hostel Bandar Lampung pada Minggu 9 Juli 2023 pada pukul 2 dini hari. Saksi mata pada kejadian kecelakaan tunggal, Arif, mengatakan dirinya baru pulang dari berkumpul dengan temannya di Jalan Pagar Alam, melihat ada ramai-ramai di lokasi yang berada di Jalan Sultan Agung. Lalu dirinya dan pengendara lain berhenti untuk melihat kejadian laka lantas. Korban sepertinya terperosok sendiri hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban ini masih sangat muda pada saat kejadian menggunakan jaket abu-abu, celana levis. Korban tersebut diduga tidak menggunakan helm pada saat kejadian. Kevin merupakan tetangga korban mengatakan, Tasar merupakan tetangga yang berjarak 500 meter dari rumah korban. Kevin mengatakan korban itu ingin pulang ke rumah sekira pukul 3 dini hari menjelang subuh. Ia mengatakan saat melayat sang ibu bercerita ditelepon oleh orang tak dikenal mengaku dari rumah sakit dan mengabarkan korban anaknya mengalami kecelakaan. Kadit Gakum Pusat Lantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan pihaknya belum mengirimkan laporan laki lantas di Jalan Sultan Agung. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.